Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma Rahab dengan NIM 2307011952. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dissolving pulp pada materi mata kuliah Teknologi Pembuatan Pulp 3 dengan dosen pengampu yaitu Pak Hairul STMT. Nah, langsung saja masuk kepada materi, yaitu yang pertama adalah pengertian dari dissolving pulp. Apa sih dissolving pulp itu? Nah, dissolving pulp adalah pulp putih yang memiliki kandungan alfa selulosa dan derajat cerah yang tinggi serta kandungan ekstraktif, hemiselulosa, lignin, dan kadar abu yang rendah. Nah, dissolving pulp juga memiliki karakteristik yang khas, yakni yang pertama yaitu adalah mempunyai kandungan selulosa yang tinggi, yang kedua memiliki derajat polimerisasi dan kelarutan alkali yang tinggi, dan yang ketiga yaitu mempunyai distribusi berat molekul yang seragam. Nah, selanjutnya itu adalah mengapa sih disebut sebagai dissolving pulp? Nah, disebut dissolving pulp karena pulpnya dapat dilarutkan ke dalam pelarut atau dibuat menjadi larutan homogen sehingga kemudian dapat dipintal untuk menghasilkan serat viskosa atau selanjutnya direaksikan secara kimia agar memperoleh berbagai turunan selulosa. Nah, dissolving pulp ini dibuat melalui beberapa metode seperti free hydrolysis Kraft, sulfit asam, serta soda. Dissolving pulp digunakan untuk pembuatan serat rayon dan berbagai turunan selulosa seperti selulosa ether yang digunakan sebagai bahan aditif pada berbagai material serta nitroselulosa. Nah, selain itu, dissolving pulp yang telah melalui hidrolisis asam dapat hancur menjadi endapan halus yang dapat digunakan sebagai pengisi atau filler untuk berbagai polimer. Nah, sedangkan serat rayon adalah serat serbaguna yang digunakan untuk menggantikan kapas pada pembuatan pakaian. Sebagian besar serat rayon dibuat dengan proses viskosa. Nah, pada pembuatan serat rayon viskosa, dissolving pulp, serat panjang dibutuhkan untuk membentuk kekuatan serat yang baik. Oleh karena itu, pada pembuatan serat rayon viskosa, industri selalu mencampur dissolving pulp serta dengan serat pendek dan panjang. Selanjutnya itu adalah dissolving pulp market, di mana permintaan pasar global akan dissolving pulp telah mencapai angka 7,6 juta ton pada tahun 2017. Dan diperkirakan semakin meningkat tiap tahunnya. Produksi dissolving pulp diprediksi akan meningkat di semua negara selama 5 tahun ke depan. Produksi dissolving pulp telah meningkat sebesar 700.000 ton dari tahun 2010 setelah sebelumnya terhambat pertumbuhannya. Nah, di mana negara Cina masih merupakan negara produsen dan konsumen terbesar untuk dissolving pulp. Pada tahun 2017, Cina telah memproduksi 1,9 juta ton dissolving pulp, terhitung 25% dari dissolving pulp di dunia. Produksi dissolving pulp telah melonjak 700.000 ton dari tahun 2010. Sebagian besar produksi dissolving pulp di Cina dulunya menggunakan cotton liter, tetapi output berbasis kayu sekarang mendominasi karena biayanya yang lebih rendah. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan dissolving pulp, di mana saya mengambil proses yang ada di PT RAPP, di mana pada PT RAPP ini terdiri dari beberapa tahapan, yakni mulai dari cooking, washing, dan bleaching. Nah, yang pertama itu adalah cooking atau pemasakan. Apa sih pengertian dari cooking pada tahapan ini? Nah, cooking merupakan salah satu proses terpenting dalam pembuatan dissolving pulp yang bertujuan melepas lignin dari serat dan melarutkan komponen lignin dalam kayu dengan menggunakan bahan kimia dan panas. Nah, untuk mendapatkan keseragaman kualitas pulp cooking, diperlukan pula kualitas chip yang baik. Nah, pada industri pulp, umumnya menggunakan proses alkali atau dikenal dengan proses Kraft pulping. Proses cooking ini berlangsung di dalam vessel dengan bertekanan yang disebut dengan digester. Nah, volume digester pada fiber line adalah 350 meter kubik, sedangkan pada fiber line 2 ialah 400 meter kubik. Selanjutnya, ada beberapa tahapan yang dilewati dalam pembuatan dissolving pulp, yang menurut PT RAPP, proses pembuatan dissolving pulp dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut dalam tahapan proses cooking ataupun pemasakan. Yang pertama yaitu adalah chip filling, di mana chip filling adalah proses pengisian serpihan kayu atau chip yang dikirim dari chip storage atau dari chip screening dengan menggunakan belt conveyor ke chip silo. Dan dari chip silo, serpihan dimasukkan di digester dengan menggunakan screw conveyor. Nah, pada waktu pengisian chip ini, udara yang ada dalam digester dihilangkan atau dievakuasi melalui saringan sirkulasi dengan menggunakan air evacuation fan.
Nah, selain itu, low pressure steam atau LP steam ini yang melewati steam packer dengan temperatur 165 derajat Celcius dengan tekanan 3,2 bar dialirkan ke dalam digester, di mana tujuan penambahan steam adalah untuk memadatkan chip dalam digester dan mencegah terjadinya canneling pada digester. Di dalam digester juga terdapat gamma source yang berfungsi untuk mendeteksi level chip di dalam digester. Nah, apa sih tujuan dari chip filling ini? Nah, tujuan chip filling ini adalah yang pertama yaitu untuk meminimalisir terjadinya canneling atau adanya likor yang langsung naik dari bawah menuju puncak digester. Di mana canneling ini dapat menyebabkan berbagai masalah pada digester seperti jumlah chip yang tidak masak dan penetrasi likor ke dalam chip tidak merata. Kemudian ada juga memadatkan chip untuk memperoleh yield yang tinggi. Lalu membuat kondisi dalam digester dalam keadaan vakum untuk meminimalisir terjadinya vibrating dan hammering pada pipa, pompa, dan valve. Dan yang terakhir itu adalah mengisi chip ke dalam digester. Nah, apa saja sih parameter yang ada di dalam chip filling ini? Nah, yang pertama itu adalah waktu pengisian chip, yaitu berkisar 30 menit. Kemudian jumlah chip juga yaitu berkisar antara 125 hingga 135 ton. Dan yang ketiga yaitu adalah tekanan low pressure atau LP steamnya yaitu 3,2 bar. Nah, yang kedua yaitu adalah preheating dan prehydrolysis. Apa sih tujuan dari preheating dan prehydrolysis ini? Nah, tujuan dari ini yaitu untuk memecah rantai hemiselulosa dari serat atau fiber dengan cara menaikkan suhu chip di saat preheating menggunakan LP steam. Selanjutnya, suhu dinaikkan dengan LP steam sehingga mencapai suhu target yaitu 173 derajat Celcius untuk memutuskan rantai-rantai atau karbon dari hemiselulosa yang terkandung di dalam chip. Nah, reaktor juga dijaga sekitar 500, di mana reaktor juga merupakan derajat yang menunjukkan laju penghancuran hemiselulosa di dalam pulp. Target kadar pentosan yang diinginkan di bawah 3 setelah proses prehidrolisis selesai. Pentosan number adalah jumlah hemiselulosa yang masih terkandung dalam pulp. Prehidrolisis berlangsung dalam kondisi asam di mana pH dalam proses ini sekitar antara 2 hingga 3. Nah, apa sih tujuan dari preheating dan prehidrolisis ini? Nah, yang pertama itu adalah mengurangi jumlah hemiselulosa dalam chip dengan bantuan steam dan berlangsung dalam kondisi asam. Dan juga yaitu untuk membuka pori-pori chip untuk melepaskan gas asam melalui degassing valve. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjaga tekanan di dalam digester sesuai dengan target dan tujuan agar hot wet liquor mudah melakukan penetrasi saat proses netralisasi berlangsung. Nah, adapun parameter yang harus kita kontrol dan kita jaga pada tahapan ini yaitu adalah yang pertama temperatur LP steamnya yaitu 150 hingga 153 derajat Celcius. Kemudian juga dengan tekanan LP steamnya yaitu 4 hingga 4,2 bar dengan waktu preheatingnya yaitu 30 menit dan juga dengan reaktor, waktu prehidrolisis dan pH hidrolisatnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah netralisasi, di mana netralisasi ini merupakan tahapan cooking yang berfungsi untuk menetralkan zat-zat asam organik yang keluar selama tahap preheating dan prehidrolisis dengan menggunakan white liquor yang mempunyai pH 13 ataupun pH basah, di mana volume white liquor yang digunakan adalah 95 hingga 100 meter kubik. Pada tahap ini, terjadi pengeluaran asam-asam organik dari digester menuju akumulator 2 dan degassing valve. Nah, apa sih tujuan dari netralisasi ini? Nah, tujuannya itu adalah yang pertama untuk menghentikan reaksi prehidrolisis, yang kedua yaitu untuk meningkatkan kadar alkali saat proses pemasakan chip, yang ketiga yaitu untuk menetralkan pH dalam digester dengan menambahkan melalui strainer di bagian tengah digester, dan yang keempat yaitu adalah mengangkat air dan cairan asam yang ada di dalam chip ke bagian digester. Nah, adapun parameter yang harus kita kontrol pada tahapan ini ialah yang pertama yaitu adalah temperatur yaitu 80 hingga 90 derajat Celcius. Kita juga harus mengatur konsentrasi NaOH yaitu 70 hingga 75 gram per liter dan juga konsentrasi Na2S yaitu 30 hingga 40 gram per liter dan juga
Volumenya yaitu sekitar 95 hingga 100 meter kubik, di mana 5% dari total volume liquor di dalam digester, dan dengan waktu netralisasi yaitu 10 menit. Nah, selanjutnya itu adalah hot liquor filling. Hot liquor filling juga merupakan proses pengisian liquor panas ke dalam digester. Nah, pada tahapan ini, white liquor dari proses netralisasi digantikan oleh liquor panas, yakni hot white liquor dan hot black liquor. Pada hot white liquor yang ditambahkan adalah sebanyak 35 hingga 40 meter kubik, sedangkan volume HBl yang ditambahkan yaitu sekitar 315 hingga 320 meter kubik. Nah, apa sih tujuan dari proses ini? Yang pertama yaitu adalah mendorong liquor sisa netralisasi ke bagian atas digester. Kemudian liquor berupa hot white liquor tersebut dialirkan ke akumulator 2. Dan yang kedua yaitu untuk memenuhi target volume di digester. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan alkali aktif yang dibutuhkan untuk proses pemasakan. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan temperatur digester agar mendekati suhu pemasakan. Nah, adapun parameter yang harus dijaga pada proses ini yaitu adalah yang pertama hot white liquor, yaitu temperaturnya 100 hingga 150 derajat Celcius dengan volume 55% dari total volume liquor di dalam digester. Yang kedua yang harus kita jaga yaitu adalah hot black liquor, di mana dengan temperaturnya yaitu 163 derajat Celcius dengan volume 40% total volume liquor di dalam digester dengan waktu yaitu 34 menit. Nah, selanjutnya itu adalah heating dan coating. Heating merupakan proses untuk menaikkan suhu di dalam digester untuk mendekati suhu pemasakan yaitu 158 derajat Celcius. Dan cooking merupakan fase pemasakan dalam digester untuk melepaskan ikatan-ikatan lignin dari serat selulosa dan hemiselulosa yang ada di dalam pulp. Pemasakan dalam proses ini dilakukan dengan bantuan medium pressure steam dengan suhu sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius dengan bertekanan 10 hingga 11,5 bar selama 5 menit. Di mana H-faktor juga harus dijaga yaitu 278, dan H-faktor merupakan laju degradasi lignin dalam pulp. Kemudian bilangan kappa pada tahapan ini juga harus dijaga yaitu sekitar antara 10 hingga 12. Nah, proses cooking dikatakan selesai setelah mencapai target H-faktor. Tujuan dari proses heating dan cooking ini yaitu adalah yang pertama untuk melepaskan ikatan lignin dari selulosa dan hemiselulosa yang ada di dalam chip. Dan yang kedua yaitu adalah untuk melanjutkan penetrasi liquor pada konsentrasi liquor dan temperatur yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu adalah untuk meningkatkan suhu digester sehingga mendekati suhu pemasakan. Nah, adapun parameter yang harus kita kontrol pada proses ini yaitu yang pertama adalah heatingnya, di mana temperatur medium pressure kita harus menjaganya yaitu 180 hingga 200 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu adalah tekanan empty steamnya yaitu 10 hingga 11,5 bar dengan waktu heatingnya yaitu 5 menit. Sedangkan pada proses cooking kita harus menjaga temperaturnya yaitu adalah sekitar 155 hingga 160 derajat Celcius dengan tekanan yaitu 7 bar dengan target H-faktor yang harus kita jaga adalah 278 dengan waktu yaitu 25 hingga 30 menit. Nah, selanjutnya itu adalah displacement. Apa sih displacement ini? Displacement adalah proses penggantian cairan panas sisa pemasakan dengan filter dingin dari tangki displacement yang bersumber dari washings dan berfungsi untuk menurunkan suhu pemasakan dari 150 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Penurunan suhu ini bertujuan untuk menghentikan reaksi di dalam digester sehingga mengurangi kerusakan serat yang terkandung di dalam pulp. Sebanyak 250 hingga 260 meter kubik liquor sisa pemasakan keluar menuju akumulator 1, sedangkan 225 meter kubik dikeluarkan menuju akumulator 2. Adapun parameter pada proses ini yaitu yang pertama adalah temperatur warm black liquor, di mana yaitu antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu adalah volume white black liquor yaitu 475 meter kubik, di mana 250 meter kubik ke akumulator 1,225 meter kubik ke akumulator 2 dan dengan waktu yaitu 60 menit. Selanjutnya itu adalah discharge.
di mana discharge merupakan proses pengeluaran pulp dari dalam digester dengan menggunakan dilusi sebanyak 375 hingga 380 meter kubik pada temperatur 80 hingga 90 derajat Celcius dan dengan bertekanan 5 bar. Di mana tujuan proses ini yaitu adalah untuk menjaga konsistensi pulp sekitar 2,4 hingga 2,6% sehingga memudahkan pemompaan pulp ke dalam pencucian serta mengurangi soda loss. Di mana pulp ditampung di dalam tangki discharge dan selanjutnya dikirimkan ke proses pencucian atau washing dan penyaringan atau screening. Adapun parameter yang harus kita kontrol pada proses ini yaitu adalah temperatur dilusinya 90 derajat Celcius dengan volume dilusi yaitu 379 meter kubik dan tekanannya yaitu 5 bar dengan waktu discharge-nya yaitu 25 hingga 30 menit dan target konsistensi yang harus kita capai adalah 2,8 hingga 3,2%. Nah, selanjutnya itu adalah parameter kualitas cooking. Adapun parameter kualitas cooking yang ingin dicapai setelah proses cooking terutamanya pada PT RAPP yaitu yang pertama adalah number of cooks yaitu 97 hingga 100 cook per day dan kedua yaitu adalah extraction chip yaitu lebih besar dari 85%, kemudian yaitu ada white liquor strength-nya yaitu 105 hingga 110 gram per liter. Kemudian juga kita harus parameter yang harus kita kontrol adalah active content fiber-nya yaitu lebih kecil dari 20 ppm dan kemudian juga ada bark content-nya yaitu adalah lebih kecil dari 1%. Dan bilangan kapanya itu adalah berkisar antara 10 hingga 12 dengan konsistensi juga yaitu 2,8 hingga 3,2%. Nah, materi selanjutnya itu adalah washing dan screening, di mana pencucian dilakukan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang terdapat di dalam air atau emulsi yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik yang merupakan sisa bahan-bahan kimia pemasak. Nah, larutan yang telah terpisahkan ini disebut dengan black liquor. Untuk pencucian digunakan air panas kurang lebih 70 derajat Celcius agar diperoleh pencucian yang efisien. Pulp yang sudah dicuci tadi dikirim untuk disaring kembali dalam pressure screen. Sedangkan black liquor yang merupakan filtrat dipakai sebagai dilusi atau pengencer secara sirkulasi di dalam sistem pencuciannya sendiri. Nah, adapun kelebihan filtratnya dikirim ke digester dan selanjutnya juga dikirimkan ke sistem chemical black liquor recovery. Nah, ada dua sifat air dalam proses pencucian atau washing, yakni sebagai pencuci dan sebagai dilusi. Nah, air pencuci digunakan untuk tahapan sebelumnya, sedangkan air sebagai dilusi digunakan untuk sistem pencuciannya sendiri. Dilusi juga terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama dilusi mayor, yaitu adalah dilusi yang digunakan untuk mengencerkan pulp dalam tangki. Dengan laju alir dilusi mayor yang masuk ke dalam tangki bergantung pada konsistensi yang diinginkan pada pulp. Dan yang kedua yaitu adalah dilusi minor, di mana dilusi yang dialirkan ke suction pompa outlet tangki. Tujuan dilakukannya pencucian pada pulp ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk membersihkan pulp dari sisa lignin dan kandungan organik yang masih terbawa setelah proses pemasakan. Dan yang kedua yaitu adalah untuk mengurangi jumlah soda loss yang terbawa ke sistem screening dan bleaching. Dan yang ketiga yaitu adalah untuk meningkatkan jumlah solid content, di mana solid content merupakan kepadatan black liquor dan merupakan parameter yang diperlukan pada evaporator. Adapun prinsip kerja pada washing yaitu adalah proses pencucian pulp berlangsung secara counter current, yang artinya pulp yang masih kotor masuk ke dalam sistem dari arah yang berlawanan dengan air bersih, di mana air bersih ini berasal dari tahapan setelah sistem tersebut. Nah, adapun sisa pencuciannya digunakan untuk pencucian pada tahapan sebelumnya. Contohnya, filter dari tahapan post O2 digunakan sebagai pencucian pada tahapan pre-O2. Nah, kemudian sisa pencucian di pre-O2 ini digunakan sebagai pencuci di tahapan screening. Dan sisa pencucian dari screening ini digunakan sebagai pencuci pada proses decknoting. Nah, adapun tahapan pada proses washing dan screening ini yaitu yang pertama adalah decknoting. Decknoting merupakan tahapan setelah proses pemasakan yang bertujuan untuk memisahkan material-material yang memiliki ukuran dan dimensi yang lebih besar daripada saringan. Nah, alat yang digunakan pada proses ini adalah ready screen yaitu 160 yang berkisar 1600 dan ready trim yaitu 630.
Pulp dari discharge tank dialirkan ke sistem penyaringan untuk memisahkan chip-chip yang tidak matang dari pulp. Sedangkan pulp yang lolos dari saringan ini disebut sebagai acid yang selanjutnya dikirim ke sistem pencucian, sedangkan yang tidak lolos penyaringan tersebut disebut dengan reject. Nah, reject ini merupakan serpihan kayu atau chip yang tidak matang yang disebut dengan knot. Pada proses pembuatan kraft pulp, knot dapat dialirkan di digester plant untuk dimasak kembali. Sedangkan pada pembuatan dissolving pulp, knot tidak bisa dimanfaatkan sehingga akan ditampung di knot tank dan sebagian akan dibuang ke bunker. Nah, adapun parameter yang harus kita kontrol pada proses ini yaitu adalah yang pertama konsistensinya, di mana dari tangki discharge ke primary knotter yaitu 3,3%, dari primary secondary knotter ke washer 1 sampai 2 yaitu adalah 1 hingga 1,2%, dan pulp dari washer 1 hingga ke 2 deknot tank yaitu adalah 8 hingga 10%, dan differential pressure yaitu adalah 0,05 hingga 0,15 bar, dengan laju alir flow yaitu adalah laju alir pulp dari tangki discharge ke primary knotter yaitu 380 liter per second, dan laju alir dari pulp dari primary knotter ke washer 1 hingga 2 yaitu 150 hingga 190 liter per second, dan laju alir pulp outlet deknot yaitu 935 liter per second, dengan temperatur discharge tanknya yaitu adalah 70 hingga 80 derajat Celcius. Selanjutnya itu adalah screening, di mana pada proses screening ini berfungsi untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat atau fiber. Pada proses screening ini juga secara selektif memisahkan zat-zat terlarut dari dalam pulp. Material yang dipisahkan dari pulp adalah sieves, yaitu adalah bundelan dari 2 atau lebih serat. Kemudian ada juga dirt, yaitu kotoran, logam atau plat besi, dan plastik. Nah, pada proses screening ini dilakukan dengan alat yang disebut dengan screener, yakni alat yang memisahkan sieves dari pulp acid setelah deknoting. Nah, screener ini dilengkapi dengan rotor dan screen basket, di mana campuran pulp kemudian masuk ke bagian tengah ruang screen dan terjadilah rotasi, sehingga aksi pulp terdorong keluar melewati basket screen. Sedangkan sieves tertahan dan keluar melalui aliran reject dari bagian bawah screen. Reject disaring kembali secara bertahap yaitu melalui secondary, tertiary, dan quaternary screener agar diperoleh efisiensi penyaringan yang tinggi. Kemudian, reject disaring lagi dengan menggunakan knot Corsi screen dan diencerkan dengan dilution screw. Pada akhirnya, reject akan dikirim ke bunker untuk dijadikan sebagai bahan bakar di boiler dan sisanya ke effluent. Nah, setelah dilakukannya proses screening ini, pulp yang dihasilkan belum sepenuhnya bersih dari lignin yang terlarut dan alkali sisa dari proses pemasakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan washing atau pencucian untuk membersihkan pulp serta mengurangi soda loss yang terikut pada pulp. Nah, pada tahap washing ada 2 jenis alat pencuci yang digunakan untuk mencuci pulp, yakni rotary drum vacuum filter, dan wash press. Rotary drum vacuum merupakan alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar, dilapisi oleh wire atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Nah, bekas air pencuci ini secara gravitasi masuk ke tangki penampung, yaitu filter tank. Aliran ini menimbulkan suasana vakum pada permukaan wire sehingga mempercepat proses pencucian. Nah, rotary drum vacuum filter ini dilengkapi dengan repulper, yaitu alat yang berfungsi untuk mengubah lembaran pulp atau pulp sheet menjadi bubur pulp. Nah, ada 2 bagian repulper. Yang pertama yaitu bagian top dan bottom, dan yang pertama yaitu adalah top repulper, di mana top repulper ini berfungsi untuk menghancurkan lembaran menjadi pulp, sedangkan bottom repulper ini berperan dalam menghancurkan pulp sebelum dikeluarkan dari drum washer. Nah, sedangkan wash press ini merupakan alat pencuci yang terdiri dari 2 roll press yang berputar dan dilengkapi dengan shower pot untuk mencuci pulp. Nah, hasil pengepresan pulp ini berupa sisa air pencucian yang masuk secara gravitasi
di dalam sebuah tangki filter screening. Nah, sedangkan pulp bersih akan ditampung di screen LC tank dan selanjutnya dialihkan menuju ke tahap delignifikasi oksigen atau ODL. Adapun parameter yang harus kita jaga pada proses ini yaitu adalah yang pertama, konsistensi, di mana pulp exit dari primer screen ke washer 3-4 yaitu adalah 1 hingga 1,1%. Kemudian pulp exit dari washer 3 hingga 4 ke screen LC tank yaitu adalah 8 hingga 10%. Dan kemudian yaitu adalah pulp outlet screen LC tank yaitu adalah 4,3%. Dan yang kemudian yang harus kita jaga adalah differential pressure-nya di bawah lebih kecil dari 0,3 bar dengan tekanan yaitu 3 bar. Dan kemudian yang harus kita kontrol di dalam proses ini adalah laju alir atau flow, di mana laju alir pulp dari Deknot LC tank ke primer screen yaitu 935 liter per second. Kemudian yaitu laju alir pulp dari primer screener ke washer 34 yaitu adalah sekitar 350 hingga 388 liter per second. Dan kemudian yang harus kita jaga juga yaitu adalah temperatur discharge tank yaitu sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius dengan temperatur di tangki reject filter dan screening filter yaitu adalah 60 derajat Celcius dengan kecepatan roterinya yaitu adalah 2,3 rpm. Nah, selanjutnya itu adalah delignification oksigen, di mana pada tahapan ini merupakan proses lanjutan dari tahap washing dan screening yang bertujuan untuk menurunkan kadar lignin di dalam pulp sebelum dilakukannya proses bleaching. Bahan kimia aktif yang digunakan pada tahap ini adalah gas oksigen dan white liquor. White liquor terutama NaOH ditambahkan untuk memperoleh suasana basah, di mana proses ODL ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pre-O2, kemudian ODL, dan yang ketiga adalah post-O2. Nah, yang pertama yaitu adalah pre-O2. Tahapan pre-O2 merupakan proses pencucian pulp yang dilakukan sebelum proses delignifikasi oksigen atau ODL, di mana yang tujuannya dilakukan proses ini yaitu adalah untuk mengurangi soda loss dan mengurangi kebutuhan bahan kimia yang diperlukan saat proses delignifikasi oksigen. Proses pencucian ini dilakukan dengan menggunakan wash press, di mana proses pre-O2 terdiri dari 2 tahap. Adapun tahapan yang pertama yaitu adalah pulp yang ada di screen LC tank ini diencerkan dengan menggunakan dilusi hingga konsistensinya mencapai 4,2%. Konsistensi ini dijaga stabil dengan mengalirkan dilusi minir di suction outlet pompanya. Kemudian yang kedua itu adalah pulp kemudian dialirkan ke wash press dengan kecepatan aliran yaitu 200 liter per detik dengan bertekanan 155 bar, di mana kecepatan rollnya yaitu adalah 9,23 rpm. Kemudian setelah diperas, filternya turun ke level duct untuk dicek laju alirnya. Setelah dicek, filternya diarahkan ke tangki filter pre-O2. Nah, setelah itu pulp yang keluar dari wash press ini kemudian mempunyai konsistensi 30%. Nah, oleh karena itu perlu dilakukannya pengenceran di dilution screw sehingga mencapai 5% agar mempermudah pengaliran pulp ke tangki screen exit. Nah, tahapan kedua proses O2 ini merupakan proses pencucian kedua untuk membersihkan hasil pencucian yang maksimal sebelum masuk ke proses delignification oksigen. Nah, langkah kerjanya sama dengan tahap pertama pre-O2. Namun, sebelum menuju proses ODL, pulp diencerkan hingga konsistensinya 10% untuk mendukung kondisi yang diperlukan pada proses ODL. Nah, adapun parameter yang harus kita jaga pada proses ini, yang pertama itu adalah pre-O2 tahap 1 yang harus kita jaga yaitu adalah pertama konsistensi inletnya yaitu 4,2%, kemudian konsistensi outletnya yaitu 30%, dan kemudian juga konsistensi outlet dilution screw-nya yaitu adalah 10 hingga 11%. Kemudian laju alir pulp dari screen LC ke press washer yaitu adalah 200 liter per second. Kemudian kita juga harus menjaga tekanannya yaitu 155 bar dengan kecepatan 9,23 rpm dengan temperatur yaitu 60 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada tahapan pre-O2 ini adapun yang harus kita jaga parameternya yaitu adalah yang pertama konsistensinya yaitu 4,5 bar, konsistensi outletnya yaitu adalah 28 hingga 29%. Kemudian juga konsistensi outlet dilution screw-nya yaitu adalah 10,5% dengan laju alir yaitu adalah
153 hingga 168 liter per second, di mana tekanannya itu adalah 150 bar dengan kecepatan persuasernya itu adalah 9,23 rpm. Nah, selanjutnya itu adalah oxygen delignification dan post O2, di mana proses ODL merupakan tahapan yang bertujuan untuk menurunkan kadar lignin yang ada di dalam pulp sebelum memasuki ke tahapan bleaching. Nah, pada tahapan ini ada dua reaktor yang digunakan, yaitu reaktor pertama yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses delignifikasi untuk menghilangkan sebagian sisa lignin dari proses pemasakan dan mengurangi bilangan kappa sampai mendekati target bilangan kappa. Nah, sisa lignin ini dihilangkan dengan menggunakan gas oksigen dan NaOH serta medium pressure steam. Penambahan steam bertujuan untuk menaikkan suhu di reaktor agar oksigen dapat bereaksi dengan lignin yang ada di dalam pulp. Nah, reaktor kedua berfungsi sebagai finishing proses ODL dengan penambahan steam dan oksigen saja. Nah, penambahan oksigen pada reaktor kedua bertujuan untuk mencapai target viskositas dan pengurangan lignin lanjutan untuk mendapatkan target bilangan kappa yang diinginkan. Outlet dari reaktor kedua ini akan dialirkan ke blow tank untuk ditampung sementara sebelum lanjut ke proses pre-bleaching atau post O2. Nah, post O2 ini merupakan tahapan akhir proses washing yang bertujuan untuk target proses pencucian seperti soda loss dan solid content tercapai. Nah, unit-unit yang terdapat pada proses ini adalah blow tank, 2 buah press washer, dilution screw, dan unbleached high density tower. Nah, adapun langkah-langkah pada proses ODL ini adalah yang pertama yaitu adalah pulp keluar dari dilution screw dengan konsistensi pulpnya yaitu sudah 10%, lalu dialirkan ke standpipe dan dicampurkan dengan white liquor oxidation. Kemudian yaitu adalah setelah dari standpipe ini, pulp lalu ditumpahkan dengan medium konsistensi pump ke dalam mixer bersama dengan gas oksigen dan medium pressure steamnya. Kemudian lanjut yaitu pulp dialirkan ke dalam reaktor 1. Nah, reaktor tersebut menggunakan sistem upflow, di mana pulp, oksigen, dan white liquor oxidation bereaksi di dalam reaktor dan mengalir dari bawah ke atas reaktor. Reaksi ini berlangsung selama 1 jam pada temperatur 90 hingga 95 derajat Celcius pada tekanan 3,5 hingga 4 bar. Nah, setelah reaksi ini selesai, pulp keluar dari reaktor dan selanjutnya dialirkan ke mixer untuk dicampurkan dengan MP steam, yaitu 11,5 hingga 15 bar 2,7 kg per detik, dan oksigen yaitu 3,6 kg per menit dengan tekanan 13 bar. Nah, setelah outlet mixer menjadi inlet untuk reaktor 2, pada reaktor ini dilanjutkan reaksi antara pulp dengan gas oksigen, yaitu dengan bertujuan untuk menyesuaikan bilangan kappa dengan target yang diinginkan. Nah, reaksi ini berlangsung pada suhu 102 derajat Celcius dan bertekanan 3,5 bar selama 1,5 jam. Nah, setelah outlet reaktor kedua dialirkan ke blow tank untuk ditampung sementara sebelum lanjut ke tahap post O2. Nah, adapun parameter yang harus kita jaga pada tahapan proses ini itu adalah yang pertama konsistensi pulp inletnya yaitu 10%, laju alir white liquornya itu adalah 381 liter per menit, dan juga O2 charge-nya itu adalah 22,4 kg per ton. Dan yang harus kita jaga juga yaitu adalah reaktor ODL 1A dan B, di mana tekanannya itu adalah 3,6 hingga 4,8 bar dengan temperatur 90 hingga 95 derajat Celcius dengan pH yaitu 8,2 hingga 91 dengan retention time-nya yaitu adalah 60 menit, di mana pada reaktor ODL 2AB yang harus kita jaga yang pertama adalah tekanannya yaitu 4,5 hingga 5 bar, kemudian juga temperatur 101 hingga 104 derajat Celcius dengan pH 8,2 hingga 9,1 dan retention time-nya itu adalah 90 menit. Kemudian temperatur blow tank-nya adalah 90 hingga 105 derajat dengan konsistensi inlet-nya yaitu adalah 10%. Sekian hasil penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.